Jelang mudik dan libur lebaran tahun 2024, anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali Gede Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer mengimbau kepada seluruh jajaran direksi BUMN, penyedia transportasi umum untuk mempersiapkan dua hal penting yaitu kenyamanan dan keamanan. Hal tersebut ditegaskan Demer dalam rapat dengar pendapat bersama dengan Direktur Utama PT Pelayanan Panda Nasional Indonesia Persero, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Persero, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia Persero, Direktur Utama Perum Damri, dan Direktur Utama PT Jasa Marga Persero pada Rabu 3 April 2024. Terkait kenyamanan, Demer menekankan pentingnya keberadaan toilet untuk masyarakat, terutama mereka yang mudik atau libur lebaran, sehingga mereka merasa nyaman saat bepergian. Keberadaan toilet yang bersih dan nyaman tentunya perlu diperhatikan oleh Satgas atau satuan tugas bersangkutan. Dikatakan efisiensi penting, tetapi masyarakat tentu juga menginginkan kenyamanan di setiap fasilitas, sarana prasarana moda transportasi yang dinaiki. Tak lupa sikap keramah tamahan pada setiap pelayanan yang diberikan. Sedangkan untuk keamanan, Demer yang juga anggota fraksi Golkar DPR RI ini menegaskan, keamanan dalam hal ini dapat dijaga melalui integrasi atau kesinambungan antara satu institusi dengan institusi lain. Saling bekerja sama untuk mengatasi peningkatan transportasi terutama menghadapi arus mudik yang akan datang. Digitalisasi turut berperan untuk menjaga agar komunikasi antar institusi berjalan dengan lancar. Kemudian poin penting lainnya yang digarisbawahi Demer adalah terkait dengan keberadaan calo. Jangan sampai kejadian seperti dulu yang tidak diinginkan terulang kembali. Disinilah pentingnya digitalisasi sebagai sarana komunikasi untuk kelancaran antara satu institusi dengan institusi yang lain. Kalau kita dalam pelayanan angkutan ini sebenarnya ada dua hal aja yang saya akan garisbawahi. Pertama itu tentang kenyamanan dan keamanan. Jadi satu kenyamanan, yang kedua keamanan. Nah, kenyamanannya apa? Adalah tentang toilet. Satgas ini tugasnya kalau mungkin masing-masing perusahaan ini telah menugaskan satgas di masing-masing titik yang perlu kenyamanan dan keamanan. Kedua tadi disebut oleh teman-teman itu calo. Kemudian juga saya melihat integrasi antara satu institusi dengan institusi lain, ini harus nyambung. Jangan sampai kejadian kayak dulu tuh di Pelni, di ASDP itu yang sampai bawa parang terus akhirnya terbunuh beberapa orang gitu ya. Nah ini mungkin ketika lebaran ini Satgasnya lebih banyak untuk persoalan keamanan itu. Ya tentu karena kita tidak terlepas daripada digitalisasi, memang membantu untuk kelancaran pemudik yang pada saat ini memang sangat membludak. Lebih lanjut, Demer menyampaikan terkait Garuda yang sekarang ini menjadi nomor 1 di dunia soal pelayanan yaitu terkait dengan keramah tamahan. Namun Demer tetap mengingatkan agar attitude dari pelayanan terutama di bagian front atau bagian depan lebih ramah, tamah dan selalu menebar senyuman. Demer juga meminta Garuda menambah untuk pengawasan dan pengamanan baik itu secara teknologi dan aspek ketelitian SDM-nya. Terus saya juga ingin menyampaikan tadi ada Garuda sekarang ini menjadi nomor 1 di dunia soal pelayanan yaitu soal keramah tamahan. Ini orang udah antri, jalannya jauh, panjang, pingin cepat ke rumah, gitu, ketemu sanak saudara, gitu. Terus kemudian attitude daripada pelayanan di yang front terutamanya, yang di depan gitu, ini tolong diingatkan lagi oleh direksi untuk lebih ramah tamah ya, senyumnya diperbanyak. Mereka ini kan biasanya agak teledor biasanya di masa-masa yang begini ini karena berdesakan dan sebagainya. Maka tadi itu saya minta Satgas ini menambah untuk pengawasan pengamanan, baik itu secara teknologi, CCTV-nya tolong diperiksa, CCTV-nya dengan baik itu berfungsi tidak gitu. Wakil rakyat berlatar belakang pengusaha sukses dan mantan Ketua Umum Kadin Bali itu kemudian mengingatkan bahwa hampir di seluruh dunia saat ini menempatkan tarif yang berjenjang sehingga ada variasi tarif di jam-jam tertentu. Demer meminta hal yang sama juga bisa diterapkan di Damri. Demer juga meminta desain dari PT KAI sekarang ini agar lebih teratur sehingga arus mudik masyarakat menjadi lebih tertib.
Politisi Golkar asal Desa Tajun, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng itu juga berharap pengembangan transportasi kereta api bisa dilakukan di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah kota yang kondisinya sudah mulai macet. Satu lagi saya ingatkan bahwa di hampir seluruh dunia sekarang menerapkan tarif, terutama Damri ini, tarif yang berjenjang, Bu. Ketika terisi sekian, harganya sekian. Ketika terisi sekian, harganya sekian. Gitu. Sehingga ini menyebabkan apa yang disampaikan tadi Pak Herman Hairon tadi itu, bahwa ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal gitu pada jam-jam tertentu gitu ya. Ini kelihatannya diterapkan juga di Damri ini. Karena itu hampir seluruh dunia. Saya lihat di penerbangan internasional hampir seluruh dunia begitu menerapkannya. Beda seminggu itu udah beda banget harganya. Ya, pada musim liburan ini apalagi beda seminggu bisa 2 kali lipat harganya. Desain daripada PT KAI sekarang ini mendesain untuk lebih teratur, lebih tertibnya mudik. Saya berharap ke depan juga mengembangkan transportasi kereta api ini di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah kota yang sekarang ini udah mulai macet. Itu pimpinan, terima kasih. Bali 1 mengabarkan,